Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang pembelajaran tempat terpadu model sekuensi yang beranggotakan Rizky Amelia Putri dengan NIM 02, Lian Suma Pradana dengan NIM 10, Dewi Yuliani dengan NIM 17, dan Amanda Syahidah dengan NIM 37. Rumusan masalah. 1. Apa itu model pembelajaran sekuensi? 2. Apa saja ciri-ciri model pembelajaran sekuensi? 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sekuensi. 4. Bagaimana implementasi penggunaan model sekuensi? Model sekuensi. Model ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Dengan kata lain, persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model sekuensi juga merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang dikelompokkan yang berlangsung dalam desain kurikulum, dengan lebih mengacu pada kapan dan di mana topik ditempatkan dan dilakukan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari model pembelajaran sekuensif. Ciri-ciri dari model pembelajaran sekuens, yang pertama ada berpusat pada anak. Jadi, siswa lebih mudah memahami konsep karena ada topik yang saling berkaitan. Yang kedua, proses pembelajaran mengenalkan konsep dari berbagai bidang studi. Jadi, dalam satu proses pembelajaran tidak hanya menggunakan satu konsep, akan tetapi ada banyak konsep dari berbagai bidang studi. Yang ketiga, guru mata pelajaran bekerja sama dengan mitra untuk mengatur dan mengajarkan konsep yang sama kepada siswa. Jadi, antara guru mata pelajaran satu dan guru mata pelajaran lainnya itu sudah mengatur agar dari masing-masing bidang studi mengajarkan konsep yang sama dan saling berkaitan. Kelebihan dan kekurangan model sequence. Ada beberapa kelebihan dari model sequence, yaitu yang pertama, beberapa konsep diajarkan secara bersamaan, secara paralel, atau berdampingan dengan materi yang berbeda, sehingga terjadi persinggungan isi materi. Yang dimaksud di sini yaitu ketika sedang membahas satu materi atau topik, guru menyampaikan topik dari mata pelajaran lain yang berkaitan. Yang kedua, guru dapat membuat prioritas urutan kurikuler dan tidak terpaku pada urutan yang terdapat di buku. Jadi yang dimaksud di sini yaitu guru bisa lebih fleksibel dalam menentukan topik materi yang akan disampaikan dan dalam penyampaiannya tidak harus sama persis dengan apa yang tercantum di dalam buku. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan siswa dalam memahami isi materi. Yaitu karena dengan model ini, yaitu bisa dikaitkan dengan topik yang lain, dengan topik yang saling berkaitan sehingga siswa lebih mudah memahami. Selanjutnya yaitu menambah serta mengasah kreativitas guru dalam menganalisis urutan suatu pokok bahasan. Yang kelima, aktivitas yang dilakukan pada satu pelajaran membantu meningkatkan pelajaran yang lain, yaitu karena pembahasannya disampaikan secara paralel sehingga tidak hanya terfokus pada satu mata pelajaran saja, sehingga pelajaran lain pun materinya bisa tersampaikan dan penerapan model sequence ini lebih praktis dan hemat waktu. Model pembelajaran sequence juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari model sequence diantaranya yaitu yang pertama, dibutuhkan kerjasama dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda dalam membentuk model. Dalam mengkolaborasikan urutan pokok bahasan dari masing-masing guru bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, waktu yang diberikan pada setiap mata pelajaran tidaklah sama. Dengan demikian, setiap pokok bahasan pada pelajaran yang berbeda tidak akan selesai pada waktu yang relatif bersamaan. Yang kedua, guru-guru harus mempunyai otonomi dalam membuat urutan kurikulum.
Otonomi merupakan kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Selama ini, kurikulum sudah dibuat pada tingkat sekolah dan tidak pada tingkat pengajar. Meskipun setiap guru diberi hak otonomi untuk menyusun urutan kurikulum, belum tentu mereka dapat membuatnya dengan profesional dan kreatif. Yang ketiga, membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi. Yang dimaksud di sini yaitu apa yang terjadi terakhir, yaitu membutuhkan kerjasama dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Implementasi penggunaan model sequenced. Model sequenced digunakan pada tahap awal proses integrasi atau asimilasi dan penggunaan dua bidang studi yang dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Guru bekerja dengan guru lain, yaitu membuat daftar terpisah yang mencakup kegiatan di luar sekolah. Kedua guru kemudian mencoba mengubah konten secara berbeda sampai keduanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang yang dipelajari siswa dari keduanya. Dalam model ini, kedua disiplin ilmu tetap seperti apa adanya. Fokus mata pelajaran tetap menjadi bagian dari bidang studi atau kajian. Tetapi siswa dapat mengambil manfaat dari konten yang berkaitan dengan hasil akhir. Contoh implementasi penggunaan model sequenced contohnya yaitu penggabungan antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran sejarah. Di sini, siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan tentang cara membuat teks biografi. Kemudian, pada mata pelajaran sejarah, siswa diajarkan tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi atau tokoh dalam sejarah, contohnya adalah tokoh pendidikan. Salah satu tokoh pendidikan yang dapat dijadikan untuk tema dalam pembuatan teks biografi yaitu contohnya seperti Ki Hajar Dewantara. Jadi, siswa dapat memadukan antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran sejarah. Secara tidak langsung, siswa menjadi mengetahui tentang bagaimana cara membuat teks bahasa Indonesia mengenai biografi. Kemudian juga siswa dapat mempelajari tentang tokoh pahlawan seperti Ki Hajar Dewantara dalam mata pelajaran sejarah.